Ibuku diusir oleh suamiku di tengah acara pernikahan kami karena dianggap norak dan miskin. Saat itu juga langsung kuceraikan ia di atas panggung di depan semua tamu. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Udara di dalam ballroom terasa dingin akibat AC yang sengaja diatur sedemikian rupa agar suasana tetap nyaman bagi para tamu undangan besok. Aku, Dinda, berdiri di tengah ruangan dengan clipboard di tangan, memeriksa satu persatu detail dekorasi yang masih dalam proses penyelesaian. Bunga-bunga segar berwarna putih dan emas menghiasi setiap sudut. Lampu kristal berkilauan menggantung megah di langit-langit. Dan meja-meja panjang tertata rapi dengan taplak sutra yang mahal. Semua terlihat sempurna, terlalu sempurna, sampai-sampai aku merasa seperti berada dalam mimpi yang bukan sepenuhnya milikku. Kursi pengantin sudah sesuai permintaan, Mbak Dinda, ujar salah satu panitia dekorasi sambil menunjuk ke arah panggung utama. Aku mengangguk, tapi mataku tertuju pada dua buah kursi yang terlihat begitu mewah. Berlapis kain beludru dengan hiasan kristal di setiap sisinya. Kursi itu terasa asing, seolah bukan untukku dan Randy, melainkan untuk sepasang raja dan ratu dalam sebuah dongeng. Aku menarik napas dalam-dalam. Ini adalah hari yang seharusnya menjadi milikku, milik kami. Tapi mengapa aku merasa seperti hanya menjadi bintang tamu di acara sendiri? Sejak pertunangan kami diumumkan, keluarga Randy mengambil alih hampir semua keputusan. Mulai dari lokasi, dekorasi, hingga daftar tamu undangan. Awalnya, aku mengira ini bentuk perhatian mereka. Tapi lama-kelamaan, aku sadar bahwa ini lebih tentang gengsi. Keluarga kita tidak boleh diremehkan, Dinda. Begitu kata Mama Randy suatu hari, matanya tajam seolah menantangku untuk membantah. Aku hanya bisa mengangguk. Takut dianggap tidak tahu diri. Aku mengeluarkan ponsel dan membuka sekali lagi daftar tamu yang sudah disetujui keluarga Randy. Nama-nama penting terpampang di sana. Direktur perusahaan, pejabat, selebriti lokal, dan tentu saja, semua kerabat dari pihak Randy yang aku bahkan belum pernah kenal. Tapi ketika mataku mencari nama ibuku di antara ratusan undangan, jantungku berhenti sejenak. Namanya ada, tapi dengan catatan kecil di sampingnya, mohon berpakaian sopan. Aku menggigit bibirku sampai nyaris berdarah. Ibu mungkin tidak punya gaun mahal atau perhiasan mewah, tapi dia adalah wanita paling berharga dalam hidupku. Dia yang membesarkanku sendirian setelah ayah meninggal, yang menjual perhiasan satu-satunya demi membiayai sekolahku, dan yang selalu tersenyum meski hidup begitu berat. Dan sekarang, dia harus diberi catatan seperti itu? Semuanya sudah sesuai ekspektasi. Suara Randy tiba-tiba muncul dari belakangku, membuatku terkejut. Aku menoleh dan melihatnya berdiri dengan setelan jas rapi. Wajahnya tersenyum puas memandang ballroom yang hampir selesai. Ya, sempurna, jawabku, berusaha menyembunyikan getar suaraku. Pastikan besok semuanya berjalan lancar. Aku tidak mau ada kesalahan kecil pun. Reputasi keluargaku dipertaruhkan di sini, ujarnya lagi, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepadaku. Aku mengangguk lagi, tapi di dalam hati, pertanyaan-pertanyaan mulai bermunculan. Apakah pernikahan ini benar-benar tentang kami? Atau hanya tentang memenuhi standar keluarga Randy? Ketika aku pulang malam itu, aku menelepon ibu. Suaranya terdengar lelah tapi bahagia. Besok ibu pasti datang. Nak, jangan khawatir. Pakai kebaya baru ya, Bu, bisikku, berharap dia tidak merasa direndahkan. Ah, ibu pakai yang lama saja. Yang penting ibu bisa lihat Dinda bahagia, jawabnya dengan tawa kecil. Air mataku hampir jatuh, tapi aku tahan. Besok adalah hari bahagia, kataku pada diri sendiri. Tapi di balik kemewahan dan gemerlap pesta,
ada perasaan gelisah yang tak bisa kuabaikan. Aku tidak tahu bahwa besok, di tengah pesta yang sempurna itu, segalanya akan berubah. Dan keputusan terbesar dalam hidupku akan diambil di atas panggung, di depan semua orang. Malam itu, setelah pulang dari ballroom, aku duduk termenung di tepi tempat tidur. Ponselku masih menggenggam erat, baru saja menutup telepon dengan ibu. Suaranya yang hangat dan penuh kasih sayang masih terngiang-ngiang di telingaku, membuat dadaku sesak oleh perasaan bersalah yang tak kuasa kutahan. Pakai kebaya lama saja, nak. Yang penting ibu bisa lihat Dinda bahagia. Kalimat sederhana itu seperti pisau yang perlahan mengiris hatiku. Aku menatap lemari pakaianku yang penuh dengan gaun-gaun mahal pemberian Randy dan keluarganya. Setiap helai kainnya berharga jutaan, mungkin bahkan lebih dari penghasilan ibu dalam setahun. Tiba-tiba, semua kemewahan ini terasa begitu menyakitkan. Aku ingat betul kebaya lusuh yang selalu ibu pakai di acara-acara penting. Kebaya biru tua dengan sedikit jahitan tambalan di bagian lengan, warisan dari nenekku yang ibu jaga sepenuh hati. Itu adalah kebaya terbaik yang dimilikinya, dan dengan bangga ibu selalu memakainya kemanapun, termasuk saat wisuda sarjanaku dulu. Saat itu, aku melihat matanya berkaca-kaca ketika dia memelukku erat. Anak ibu sudah jadi sarjana, bisiknya, suaranya bergetar haru. Tak peduli seberapa sederhana penampilannya, tak ada yang bisa menyamai kebanggaan di matanya saat itu. Keesokan harinya, saat sarapan bersama Randy di restoran mewah dekat apartemennya, aku memberanikan diri untuk membicarakan hal ini. "Mas, aku mau ibu duduk di barisan paling depan besok," kataku sambil menatap matanya, berharap dia mengerti betapa pentingnya ini bagiku. Randy yang sedang asyik memotong steaknya mendadak berhenti. Garpu di tangannya berdentang pelan saat dia meletakkannya. Wajahnya berkerut, seperti baru mencium bau tidak sedap. "Dinda, kita sudah membicarakan ini. Tempat duduk depan hanya untuk keluarga dan tamu VIP. Aku tidak mau suasana pernikahan kita terlihat tidak teratur." "Tapi ibu adalah tamu paling VIP bagiku," bantahku, suaraku lebih keras dari yang kurencanakan. Beberapa orang di meja sebelah menoleh sekilas. Randy menghela napas panjang, seperti seorang guru yang kesabaran habis menghadapi murid yang bandel. "Dengarlah, Dinda. Aku mengerti perasaanmu. Tapi pernikahan ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang keluarga besar kita, tentang reputasi. Kamu tahu betapa pentingnya acara ini bagi orang tuaku. Mereka sudah mengundang pejabat, klien penting. Apa kamu mau ibumu?" Dia berhenti sejenak, mencari kata-kata yang tepat. "Apa, Mas? Apa yang mau Mas bilang tentang ibuku?" Desakku, darahku mulai mendidih. "Dinda, jangan bereaksi berlebihan. Aku hanya mengatakan, penampilan itu penting. Lihatlah ibumu. Apakah dia punya gaun yang pantas untuk acara seperti ini? Aku tidak mau ada yang memandang rendah keluarganya karena hal-hal seperti ini." Setiap katanya seperti pukulan telak. Aku menggigit bibirku sampai terasa sakit, berusaha menahan amarah yang bergolak. Tiba-tiba, aku melihat Randy dengan jelas, bukan sebagai pria yang kucintai, tapi sebagai seseorang yang malu dengan asal-usulku. "Aku tidak peduli apa kata orang," bisikku, suaraku gemetar. "Ibu akan duduk di depan, di samping keluargamu. Itu tidak bisa ditawar." Randy menggeleng, wajahnya menunjukkan ekspresi kesal yang tak biasa. "Kamu keras kepala sekali akhir-akhir ini. Baiklah, terserah kamu. Tapi jangan salahkan aku kalau nanti ada yang berkomentar." Dia berdiri, melempar serbet makanannya ke atas meja, dan pergi begitu saja, meninggalkan aku sendiri dengan piring setengah makan dan hati yang hancur berantakan. Sepanjang perjalanan pulang, air mataku tak henti mengalir. Aku menelepon sahabatku, Siska, dan menceritakan segalanya. "Din, kamu yakin mau melanjutkan pernikahan ini?" tanyanya, suaranya penuh kekhawatiran. "Dari ceritamu, Randy tidak menghormati ibu kamu. Itu tanda bahaya besar." Aku diam lama.
Pertanyaan yang sama sudah berkecamuk dalam benakku sejak tadi. Tapi undangan sudah dikirim. Semuanya sudah diatur. Apakah aku bisa membatalkan semuanya sekarang? Aku tidak tahu. SIS. Mungkin dia hanya stres karena persiapan pernikahan. Nanti setelah semuanya selesai, keadaan akan membaik. Jawabku, lebih untuk meyakinkan diriku sendiri daripada Siska. Tapi di sudut hatiku yang paling dalam, ada suara kecil yang berbisik. Apa benar begitu? Malam itu, untuk pertama kalinya sejak bertunangan, aku tidur dengan perasaan ragu yang menggerogoti. Besok adalah hari yang seharusnya menjadi yang terbahagia dalam hidupku. Tapi mengapa rasanya seperti sedang berjalan menuju pertempuran, bukan perayaan cinta? Dan yang paling menyakitkan, aku mulai bertanya-tanya, apakah cinta Randy padaku cukup kuat untuk menerima segala latar belakangku? Atau selama ini dia hanya mencintai versi diriku yang sudah dibentuk keluarganya? Esok hari akan menjawab semuanya. Dan entah mengapa, aku merasa tidak siap menghadapi jawaban itu. Pagi itu, sinar mentari menyelinap melalui celah tirai jendela kamar hotel mewah tempatku bersiap. Tanganku gemetar saat merapikan gaun pengantin yang harganya setara dengan gaji setahun ibuku. Make-up artis yang sibuk merias wajahku terus memuji. Bak Dinda cantik sekali hari ini. Tapi semua pujian itu terasa hampa. Mataku terus menatap jam di dinding, menunggu detik-detik yang kutahu akan menjadi ujian terbesar dalam hidupku. Ketika mobil pengantin mewah membawaku ke ballroom, jantungku berdegup kencang. Aku mencoba mengingat nasihat ibu semalam. Jangan pernah malu pada siapa dirimu, nak. Darah yang mengalir di tubuhmu adalah darahku, dan ibu bangga padamu. Kalimat itu kupegang erat seperti mantra penyemangat. Sesampainya di lokasi, suasana begitu gemerlap. Tamu-tamu bergaun mewah sudah memenuhi ruangan. Aku menyapu pandang mencari sosok yang paling kunantikan, tapi tak kulihat ibu di antara kerumunan. Randy yang berdiri gagah di depan panggung pernikahan tersenyum padaku, tapi senyumannya terasa dingin, seperti topeng yang dipakai untuk pertunjukan. Tiba-tiba, dari pintu belakang, aku melihat ibu masuk dengan kebaya biru tua kesayangannya. Rambutnya yang mulai beruban disanggul rapi, tangannya erat memegang tas anyaman usang yang selalu dibawanya kemana-mana. Dia terlihat begitu kecil di antara lautan orang-orang berpakaian mahal. Tanpa pikir panjang, aku melangkah menyambutnya, mengabaikan protokol yang seharusnya menahanku di tempat. Ibu datang, bisikku sambil memeluknya erat, mencium aroma khas minyak kayu putih yang selalu melekat pada bajunya. Selamat menikah, nak, jawab ibu, matanya berkaca-kaca. Setelahnya kami pun melangsungkan akad nikah yang berjalan cukup lancar. Begitu akad selesai, aku menghampiri ibuku dan memeluknya. Tapi kebahagiaan kami hanya bertahan beberapa detik. Dinda, suara Randy menggelegar dari belakangku. Apa yang kamu lakukan? Kamu harusnya diam dan tetap di panggung sekarang. Aku menoleh dan melihat wajahnya yang merah padam. Matanya melotot ke arah ibu, lalu ke sekeliling ruangan di mana beberapa tamu mulai memperhatikan kami. Mas, ini ibuku. Aku hanya ingin memeluknya sebagai tanda bahagia dan syukur, jawabku tegas. Randy mendekat dengan langkah cepat. Bau parfum mahalnya menusuk hidungku. Kamu tidak lihat dia pakai apa? Bisiknya kasar. Norak banget sih. Kayak pengemis. Dia merusak seluruh estetika acara kita. Setiap katanya seperti pisau belati yang menghunjam jantungku. Aku melihat ibu menunduk, tangannya gemetar memegang ujung kebayanya. Maafkan ibu, nak. Ibu tidak tahu kalau pakaian ibu seperti pengemis. Suaranya parau, hampir tak terdengar. Sesaat kemudian, hal yang paling mengerikan terjadi. Randy menyambar lengan ibu dengan kasar. Silakan duduk di belakang. Jangan mengganggu prosesi selanjutnya, hardiknya sebelum menarik ibu ke arah kursi paling pojok di belakang ruangan. Aku berdiri membeku. Darahku seperti mendidih dan membeku secara bersamaan. Seluruh tamu yang menyaksikan kejadian itu terdiam. Beberapa wajah tampak kaget, beberapa lainnya malah mencibir. Di tengah keheningan itu, aku mendengar suara ibu. Tidak apa-apa, Dinda. Ibu baik-baik saja. Tapi tidak ada yang baik-baik di sini. Aku melihat kembali ke arah Randy yang sudah kembali ke panggung dengan wajah puas, seolah baru saja menyelesaikan masalah besar.
Di saat itulah segalanya menjadi jelas bagiku. Ini bukan tentang kebaya lusuh atau tempat duduk. Ini tentang harga diri, harga diriku, harga diri ibu, dan harga diri kami sebagai manusia yang sederhana namun bermartabat. Kaki-kakiku mulai bergerak tanpa kusadari. Aku melangkah menuju panggung, melewati tamu-tamu yang seharusnya kulalui dengan pelan sambil tersenyum bahagia. Gaun pengantinku yang mewah berdesir di lantai marmer. Semua mata tertuju padaku, tapi aku tidak peduli lagi. Di atas panggung, aku mengambil mic dari tangan pembawa acara yang terkejut. Nafasku berat, tapi suaraku ternyata sangat jelas ketika akhirnya kuucapkan kata-kata yang akan mengubah hidupku selamanya. Kalau kamu malu dengan ibuku, itu artinya kamu malu dengan asalku. Dan kalau kamu malu dengan asalku, kamu tidak pantas menjadi suamiku. Randy berdiri terpana, wajahnya berubah dari merah menjadi pucat pasi. Suara gemuruh mulai memenuhi ruangan. Aku menoleh ke penghulu yang masih berdiri kaku di samping kami. Pak, saya ingin cerai. Sekarang juga. Di tengah kekacauan yang terjadi, teriakan keluarga Randy, tangisan ibu, dan sorak-sorai beberapa tamu yang mendukungku, aku hanya bisa memandang lurus ke depan. Hari ini, di atas panggung pernikahan yang megah ini, aku baru saja menemukan sesuatu yang lebih berharga dari cinta semu. Keberanian untuk mengatakan tidak pada penghinaan, dan kekuatan untuk memilih harga diri di atas segalanya. Dan untuk pertama kalinya sejak pagi tadi, aku tersenyum lega. Suara gemuruh di ballroom seketika berubah menjadi keheningan yang menyesakkan. Mikrofon di tanganku terasa berat, namun bebannya tak sebanding dengan beban di dadaku yang seperti ditindih batu besar. Aku melihat sekeliling, wajah-wajah yang tercetak dalam berbagai ekspresi. Ada yang terkejut, ada yang sinis, beberapa malah terlihat seperti sedang menonton pertunjukan drama. Di barisan depan, keluarga Randy berkerumun dengan raut wajah yang berubah dari malu menjadi marah dalam hitungan detik. Kamu gila, Dinda. Randy mendekat dengan langkah cepat, matanya melotot penuh ancaman. Tangannya mencoba merebut mikrofon dariku, tapi aku menghindar. Ini hanya masalah kecil. Kamu berlebihan sekali. Suaranya yang biasanya tenang dan terkontrol kini bergetar oleh kemarahan. Aku bisa melihat urat di lehernya menegang. Wajahnya yang biasanya tampan kini memerah seperti lobster rebus. Masalah kecil. Suaraku tiba-tiba sangat tenang. Justru ketika seluruh tubuhku gemetar. Mengusir ibuku seperti sampah di hari pernikahanku sendiri adalah masalah kecil. Dari sudut mataku, aku melihat ibu berusaha bangkit dari kursi di pojok ruangan. Wajahnya basah oleh air mata. Seorang pramusaji berusaha menahannya. Mungkin berpikir ibu akan membuat keributan lebih besar. Tapi ibu hanya melambaikan tangan padaku. Isyarat bahwa dia baik-baik saja. Seperti selalu dia lakukan sepanjang hidupku, menomorduakan perasaannya sendiri demi kebahagiaanku. Pemandangan itu membuat tekadku semakin bulat. Aku menoleh ke penghulu yang berdiri kaku di samping kami. Wajahnya pucat seperti tidak menyangka akan menjadi bagian dari drama semacam ini. Pak, saya serius. Saya ingin cerai sekarang. Di sini. Di depan semua saksi ini. Penghulu itu menghela napas panjang. Matanya beralih ke Randy yang tampak seperti akan meledak. Mas, apa Anda menerima? Randy tertawa getir. Sebuah suara yang belum pernah kudengar darinya sebelumnya. Ini tidak masuk akal. Kamu benar-benar gila, Dinda. Setelah semua yang sudah keluargaku berikan untukmu. Bukan tentang materi. Randy, potongku. Suaraku tiba-tiba sangat jelas di ruangan yang sunyi itu. Ini tentang kamu yang malu pada akar rumputku. Tentang kamu yang menganggap darah dan keringat ibuku tidak sebaik keluargamu. Tentang kamu yang selama ini mencintaiku dengan syarat. Syarat bahwa aku harus melupakan dari mana aku berasal. Dari belakang, tiba-tiba terdengar suara seorang wanita tua, Nenek Randy, berteriak, "Sudah biarkan saja, Randy. Dia memang tidak pernah pantas untuk keluarga kita." Kalimat itu seperti tamparan terakhir yang kutunggu. Dengan tenang yang mengejutkan bahkan bagi diriku sendiri,
Aku melepas cincin kawin dari jariku dan meletakkannya di atas meja kecil dekat panggung. Penghulu itu, melihat situasi sudah tidak bisa didamaikan lagi, akhirnya mengangkat tangan dan dengan suara lantang mengumumkan. Dengan kuasa yang diberikan negara padaku, pernikahan antara Randy Wahyudi dan Dinda Sari akan diproses perceraiannya. Suara riuh seketika memenuhi ruangan. Beberapa tamu bertepuk tangan. Ternyata ada lebih banyak orang yang memihakku daripada yang kuduga. Yang lain bergegas keluar, mungkin tidak ingin terlibat dalam skandal keluarga ini. Aku turun dari panggung dengan langkah pasti. Gaun pengantinku yang mahal berdesir di lantai. Ketika melewati Randy, dia mencoba menahanku. Dinda, kamu akan menyesali ini. Tanpa aku, kamu kembali menjadi nobody. Aku berhenti, menatapnya dalam-dalam untuk terakhir kali. Lebih baik menjadi nobody dengan harga diri, daripada menjadi somebody dengan menginjak-injak orang yang paling mencintaiku. Lalu aku berjalan menuju ibu yang sudah menangis terseduh-seduh di pintu keluar. Ketika memeluknya, aku bisa merasakan tubuhnya yang kurus gemetar hebat. "Ayo pulang, Bu," bisikku, menuntunnya keluar dari ballroom mewah itu. Di luar, hujan turun dengan derasnya, seolah alam sedang menangis bersamaku. Tapi anehnya, di tengah hujan dan air mata ini, aku merasa lebih ringan daripada sebelumnya. Hari ini, di tengah puing-puing pernikahan yang gagal, aku menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, diriku yang sebenarnya. Dan untuk pertama kalinya sejak mengenal Randy, aku bisa bernapas lega. Mobil taksi yang kami tumpangi melaju pelan di tengah hujan yang semakin deras. Butiran air menghantam kaca jendela seperti irama drum yang tak beraturan, menyamarkan suara isak tangis ibu yang masih terseduh-seduh di sampingku. Aku memandang keluar jendela, melihat bayangan-bayangan kota yang kabur oleh air hujan dan air mataku sendiri. Lampu-lampu jalan yang biasanya terlihat gemerlap kini seperti noda-noda kuning pucat yang terdistorsi. Ibu menggenggam tanganku erat. Jari-jarinya yang kasar dan berbuku terasa hangat meski seluruh tubuhnya masih gemetar. "Maafkan ibu, nak. Ibu sudah merusak hari bahagiamu," bisiknya dengan suara parau yang menyayat hati. Aku memeluknya, mencium bau minyak kayu putih yang familiar dari kerudungnya. "Tidak, Bu. Justru hari ini ibu menyelamatkanku," jawabku sambil menahan getar di suaraku. Aku hampir terjerumus dalam kehidupan yang akan membuatku kehilangan diriku sendiri, kehilangan ibu. Taksi melewati jalan-jalan mewah di pusat kota, daerah di mana Randy dan keluarganya tinggal. Gedung-gedung tinggi menjulang dengan sombongnya, seakan memandang rendah kami yang sedang lari dari pesta mewah. Tiba-tiba aku menyadari betapa berbeda dunia ini. Di satu sisi ada kehidupan glamor Randy yang penuh dengan kemewahan semu. Di sisi lain ada rumah kontrakan kecil kami di pinggiran kota yang selalu hangat oleh cinta tanpa syarat. Ketika taksi akhirnya berbelok ke jalan kecil di kampung kami, perasaan aneh menyergapku. Rasanya seperti kembali ke kehidupan yang nyata setelah sekian lama terjebak dalam mimpi buruk. Rumah-rumah sederhana berjejer rapi. Beberapa tetangga sedang berteduh di teras depan sambil menikmati teh hangat. Bau tanah basah dan aroma masakan rumahan menyambut kami ketika turun dari taksi. "Loh, Dinda? Ibu? Kenapa sudah pulang? Bukannya pestanya sampai malam?" tanya Bu RT yang kebetulan sedang di terasnya. Aku hanya tersenyum pahit sambil membantu ibu yang masih limbung turun dari mobil. "Ada perubahan rencana, Bu," jawabku singkat. Rumah kami yang kecil terasa begitu sunyi ketika kami masuk. Masih ada sisa-sisa persiapan pagi tadi, bunga-bunga kecil di meja, foto-foto kenangan di dinding, dan baju kebaya ibu yang lain tergantung rapi di kamarnya. Aku menuntun ibu ke kursi favoritnya di ruang tamu, lalu segera membuatkan teh hangat dengan gula Jawa, ramuan ajaib ibu untuk segala masalah. Ketika menyerahkan gelas kepada ibu, mataku tertuju pada tangannya yang sudah keriput, penuh dengan bekas luka dan kapalan dari puluhan tahun bekerja keras.
Tangan yang sama yang dulu memelukku erat ketika aku jatuh dari sepeda. Tangan yang menjahitkan seragam sekolahku sampai larut malam. Tangan yang selalu ada untuk mengusap air mataku. Dan hari ini, tangan itu diperlakukan dengan tidak hormat oleh orang yang mengaku mencintaiku. Ibu, panggilku pelan sambil berlutut di hadapannya. Aku minta maaf untuk semuanya. Untuk membiarkan mereka memperlakukan ibu seperti itu. Untuk hampir melupakan semua pengorbanan ibu. Air mata mengalir deras di wajah ibu yang mulai berkeriput. Dia menarikku dalam pelukan erat, seperti ketika aku masih kecil. Sudah, nak. Yang penting kamu sekarang sadar. Ibu dari tadi hanya khawatir. Kamu pasti sedih karena pernikahannya batal. Aku menggeleng, mengusap air matanya dengan lembut. Sedih? Iya, tapi bukan karena kehilangan Randy. Aku sedih karena butuh waktu terlalu lama untuk menyadari bahwa cinta sejati tidak pernah meminta kita mengorbankan harga diri. Malam itu, setelah membantu ibu tidur, aku memberinya tablet penenang yang diberikan dokter keluarga kami dulu. Aku berdiri lama di teras rumah. Hujan sudah reda, meninggalkan udara segar dan bau tanah yang menenangkan. Di langit, beberapa bintang berkedip lemah, seakan memberitahu bahwa dunia tidak kiamat hanya karena sebuah pernikahan gagal. Aku menarik napas dalam-dalam. Di balik kesedihan, ada perasaan aneh yang mulai tumbuh, rasa bebas. Bebas dari tekanan untuk menjadi sempurna di mata keluarga Randy, bebas dari tuntutan untuk menyembunyikan asal-usulku, bebas untuk mencintai ibu tanpa rasa malu. Ketika akhirnya aku masuk ke kamarku, kamar yang sama sejak kecil, aku melihat foto-foto di dinding. Foto ibu dan aku di wisuda, di pantai saat liburan sederhana kami, di rumah ketika aku masih kecil. Semua kenangan indah itu tidak melibatkan Randy atau keluarganya yang mewah. Di atas tempat tidur, masih tergantung baju pengantinku yang lain. Baju sederhana yang kubeli sendiri sebelum Randy memaksaku memakai gaun desainer mahal. Aku menyentuhnya perlahan, lalu tersenyum. Mungkin suatu hari nanti, aku akan memakainya dengan pasangan yang benar-benar mencintaiku, dan ibuku, apa adanya. Malam itu, meski dengan hati yang masih perih, aku bisa tidur dengan tenang untuk pertama kalinya sejak bertunangan dengan Randy. Karena akhirnya aku pulang. Tidak hanya secara fisik, tapi juga pulang kepada diriku yang sebenarnya. 3 hari telah berlalu sejak peristiwa memilukan di ballroom mewah itu. Pagi ini, aku duduk di teras rumah kecil kami, menyeruput teh hangat sambil memandangi sinar matahari pagi yang menerobos celah-celah daun jambu di halaman. Ibu sedang asyik di dapur, memasak bubur ayam kesukaanku. Sejak kejadian itu, sepertinya dia berusaha 2 kali lipat lebih perhatian, seolah ingin mengompensasi rasa bersalah yang sebenarnya tidak perlu dia rasakan. Tiba-tiba, deru mesin mobil mewah memecah kesunyian pagi. Jantungku berdebar kencang ketika melihat mobil hitam mengkilap itu berhenti persis di depan pagar rumah kami. Pintu terbuka, dan Randy muncul dengan setelan jas sempurna. Wajahnya tersembunyi di balik kacamata hitam. Tangannya membawa sebuah tas shopping bag dari butik ternama. Dinda, panggilnya dengan suara yang berusaha lembut, sangat berbeda dengan teriakannya di hari pernikahan. Tubuhku langsung menegang. Dari jendela dapur, aku melihat ibu membeku, sendok kayu di tangannya berhenti mengaduk. Apa yang kamu lakukan di sini, Randy? Tanyaku tanpa bangkit dari kursi, berusaha menjaga suaraku tetap datar. Dia mendekat, melepas kacamata hitamnya. Matanya terlihat sembab, seperti kurang tidur. Aku datang untuk minta maaf, katanya sambil mengangkat tas belanjaannya. Ini untuk ibu, sebuah kebaya baru dari desainer ternama. Aku juga membawa beberapa perhiasan. Kamu serius? Suaraku tiba-tiba meninggi tanpa kusadari. Kamu pikir segalanya bisa diperbaiki dengan barang-barang mewah? Randy menghela napas, duduk di kursi di seberangku tanpa diminta. Dinda, dengarkan aku. Aku sudah melakukan kesalahan besar.
Aku stres dengan acara itu, dengan tekanan keluarga, tapi bukan alasan untuk memperlakukan ibu seperti itu. Dia meraih tanganku, tapi aku menariknya kembali. Sudah terlambat, Randy. Kamu tidak hanya mempermalukan ibu di depan ratusan orang. Kamu menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Dan aku tidak mau menghabiskan hidupku dengan seseorang yang malu pada akar keluarganya sendiri. Randy menggeser tas belanjaannya di atas meja. Aku berubah, Dinda. Lihatlah, aku bahkan datang ke sini, ke rumahmu. Sesuatu yang dulu tidak akan kulakukan. Keluargaku sudah memarahiku habis-habisan setelah kejadian itu. Aku tertawa getir. Oh, jadi ini tentang kamu dimarahi keluarga? Bukan karena kamu benar-benar menyesal. Dari dalam rumah, ibu muncul dengan wajah tegang membawa 2 gelas teh. Silakan minum, nak, katanya dengan sopan yang membuat hatiku teriris. Setelah diperlakukan semena-mena, ibu masih bisa bersikap baik. Randy berdiri terburu-buru. Terima kasih, Bu. Aku benar-benar minta maaf atas. Sudah lewat, nak, potong ibu dengan lembut tapi tegas sebelum kembali ke dalam rumah, meninggalkan kami berdua. Randy terdiam lama, matanya menatap gelas teh di hadapannya seperti sedang mencari jawaban di sana. Dinda, kita punya sejarah bersama. Setahun hubungan kita, semua rencana masa depan. Kamu mau membuang semuanya hanya karena satu kesalahan. One mistake, suaraku bergetar. Randy, itu bukan sekadar kesalahan. Itu adalah penghinaan terbesar yang bisa kamu lakukan padaku dan ibu. Kamu mengusirnya seperti pengemis. Dan sekarang kamu pikir dengan membawa tas branded, segalanya akan baik-baik saja. Dia menggeleng, wajahnya mulai menunjukkan iritasi. Aku tidak mengira kamu akan bersikap seperti ini. Aku sudah rendah hati datang ke tempat seperti ini. Tempat seperti apa, Randy? Potongku tajam. Rumah sederhana? Lingkungan kampung? Inilah aku, Randy. Inilah Dinda yang sebenarnya, yang selama ini kamu coba ubah agar sesuai dengan standar keluargamu. Randy berdiri, wajahnya berubah. Kamu keras kepala sekali. Aku tawarkan rekonsiliasi, tapi kamu malah menyombongkan kemiskinanmu seperti lencana kehormatan. Kalimat itu seperti tamparan terakhir yang kutunggu. Aku bangkit dengan tenang, mengambil tas belanjaannya dan mengembalikannya. Pulanglah, Randy. Kita tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan. Dia mencoba lagi, suaranya kini lebih lembut. Dinda, pikirkan baik-baik. Tanpa aku, kamu kembali ke hidup seperti ini. Tangannya menunjuk sekitar, ke rumah sederhana kami, ke jalanan kampung yang ramai dengan tetangga yang mulai penasaran. Aku tersenyum, kali ini dengan lega. Dan itu pilihan yang jauh lebih baik daripada hidup dalam kemewahan tapi kehilangan diri sendiri. Selamat tinggal, Randy. Ketika pintu gerbang menutup di belakangnya, aku menarik napas dalam-dalam. Ibu muncul di sampingku, tangannya yang hangat menggenggam bahuku. Kamu baik-baik saja, nak? Aku memandang mobil mewah itu menghilang di ujung jalan, lalu menoleh pada ibu. Lebih dari baik-baik saja, Bu. Aku akhirnya bebas. Di dalam hati, aku tahu ini bukan akhir cerita. Tapi pagi ini, di teras rumah sederhana kami, dengan bau bubur ayam ibu yang mulai harum dari dapur, aku merasa telah memenangkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kehidupan mewah sebagai istri Randy. Aku mendapatkan kembali diriku yang seutuhnya. Minggu-minggu setelah pertemuan terakhir dengan Randy terasa seperti berada dalam gelembung waktu yang aneh. Pagi-pagiku yang dulu diisi dengan checklist daftar persiapan pernikahan dan penyesuaian jadwal dengan wedding planner, kini berganti dengan rutinitas sederhana membantu ibu di rumah dan mulai memikirkan langkah selanjutnya. Suatu sore, ketika aku sedang menyortir barang-barang pemberian Randy yang akan kukembalikan, telepon genggamku berdering. Dinda?
Ini Aldi. Suara di seberang sana terdengar hangat namun ragu. Aku tertegun sejenak. Aldi, teman sekelasku di SMA dulu yang dulu selalu duduk di bangku belakang dan diam-diam sering menaruh kotak susu di mejaku setiap pagi. Sudah bertahun-tahun kami tidak berkomunikasi sejak aku kuliah di kota lain dan terlibat dengan Randy. Aldi? Wah, lama sekali. Jawabku, berusaha menyembunyikan getar di suaraku. Dengar-dengar kamu, jadi gimana kabarmu? Tanyanya dengan hati-hati. Rupanya kabar pernikahanku yang batal sudah menyebar bahkan sampai ke lingkaran pertemanan lamaku. Setelah percakapan singkat yang canggung di telepon, kami sepakat bertemu di sebuah kedai kopi kecil di pusat kota. Ketika hari H tiba, aku berdiri lama di depan lemari pakaianku, bingung memilih outfit yang tepat. Akhirnya kuputuskan untuk memakai kaos jeans sederhana dan cardigan favorit ibu. Pilihan yang tidak pernah kubayangkan akan kupakai lagi untuk kencan. Atau apalah ini, sejak bergaul dengan kalangan Randy. Aldi sudah duduk di sudut kedai ketika aku tiba. Dia tak lagi seperti remaja culun yang kukenal dulu. Sekarang, posturnya lebih tegap, rambut ikal pendeknya rapi, dan matanya masih memiliki sorot jenaka yang sama. Dia langsung berdiri ketika melihatku masuk, tersenyum lebar. Dinda, kamu tidak berubah sama sekali, sambutnya sambil mempersilakan aku duduk. Aku terkekeh. Bohong. Dulu aku masih pakai seragam putih abu-abu. Sekarang lebih cantik, potongnya cepat, lalu langsung tersipu malu. Maksudku. Suasana pun cair. Kami berbincang tentang banyak hal, tentang pekerjaannya yang kini sukses membuka usaha catering sehat, tentang ibuku yang ternyata masih diingatnya sebagai ibu yang jago masak bandeng presto, hingga tentang Randy yang dengan bijak tidak terlalu banyak ia tanya. Aku dengar kamu sedang mempertimbangkan buka usaha, tanyanya sambil menyuapkan muffin blueberry ke mulutnya. Aku mengangguk. Iya, tapi masih bingung mau mulai dari mana. Aku punya sedikit tabungan, tapi... Kamu jago masak kan? Dulu waktu acara kelas, nasi gorengmu selalu ludes pertama, kenangnya sambil tersenyum. Percakapan mengalir begitu natural. Berbeda dengan obrolanku dengan Randy yang selalu penuh pertimbangan, apakah ini cukup elit? Apakah ini tidak norak? Berbicara dengan Aldi terasa seperti kembali ke rumah, ke versi diriku yang paling otentik. Ketika matahari mulai tenggelam, Aldi tiba-tiba mengeluarkan tabletnya dan memperlihatkanku presentasi sederhana. Aku punya proposal buat kamu. Bagaimana kalau kita kerja sama buka usaha kue rumahan? Aku handle pemasaran dan operasional. Kamu yang urus produksi. Aku punya beberapa klien yang bisa jadi market pertama. Aku terkejut. Kamu serius? Tapi kenapa mau membantuku? Aldi menatapku lama, lalu tersenyum. Karena dulu waktu kelas 3 SMA, ketika semua orang meremehkanku karena nilai matematikaku jelek, kamu satu-satunya yang mau membantuku belajar sampai lulus ujian. Pulang dari kedai kopi itu, dadaku terasa lapang untuk pertama kalinya sejak skandal pernikahan. Mungkin, pikirku sambil memandangi langit jingga senja, hidup ini memang berputar. Orang-orang yang kita perlakukan baik di masa lalu akan kembali pada waktunya, sementara mereka yang menyakiti kita akan pergi dengan sendirinya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam setahun terakhir, aku tertidur dengan senyum kecil mengembang di wajah, sambil memimpikan toko kue kecil dengan nama Dinda S. Delict, yang tiba-tiba terasa sangat mungkin diwujudkan. Hujan deras mengguyur kota ketika aku menerima telepon tak terduga dari Siska, teman kuliah yang masih berada di lingkaran sosial Randy. Suaranya berbisik gelisah melalui receiver, seolah takut didengar orang lain. Din, kamu harus tahu ini. Randy sudah punya gebetan baru. Anya, putri Direktur Gunawan dari perusahaan saingannya. Tapi... Aku memejamkan mata, menahan getar kecil yang merambat di ujung jemariku. Sudah sebulan lebih aku memutuskan semua kontak dengan Randy.
Tapi namanya disebut lagi masih seperti menyentuh luka yang belum sepenuhnya kering. Lanjutkan, SIS. Aku baik-baik saja, bisikku sambil menatap keluar jendela, di mana rintik hujan menari-nari di atas atap seng rumah tetangga. Tadi siang di Grand Ballroom Hotel Majestic, Randy mengajak Anya makan siang dengan keluarganya. Tiba-tiba muncul Bos Gunawan bersama istrinya. Anya langsung berdiri dan, "Oh Tuhan, Din," dia bilang di depan semua orang bahwa hubungannya dengan Randy cuma taktik bisnis aja. Aku bisa mendengar Siska menarik napas dramatis di seberang telepon. Randy jadi bahan tertawaan. "Din." Anya bahkan bilang ke semua orang kalau selama ini Randy cuma mainan buatnya, bahwa dia sudah punya tunangan lain, anak direktur grup perusahaan di Singapura. Tanganku yang menggenggam telepon berkeringat dingin. Seharusnya aku merasa puas mendengar karma bekerja dengan cepat. Tapi yang kurasakan justru semacam belas kasih yang aneh. Aku mengenal Randy. Baginya, dipermalukan di depan publik adalah mimpi buruk terbesarnya. "Terima kasih infonya, SIS. Tapi aku sudah menutup bab itu," jawabku tenang sebelum mengakhiri percakapan. Ketika aku berbalik, ibu berdiri di ambang pintu dapur. Tangannya masih memegang sendok sayur. "Berita tentang mantan calon menantumu?" tanyanya dengan mata penuh kelembutan. Aku mengangguk perlahan. Dia dipermalukan di depan orang-orang penting oleh wanita barunya. Seharusnya aku senang, tapi... Ibu mendekat, meletakkan tangan hangatnya di pundakku. Tidak ada kebahagiaan sejati yang dibangun dari kesengsaraan orang lain. "Nak, kamu anak ibu yang baik, hatimu terlalu besar untuk bersukacita atas penderitaan siapapun." Malam itu, sementara hujan terus menghantam atap rumah kami, aku terbangun oleh suara dering telepon lagi. Nomor tak dikenal. Ketika kuangkat, suara Randy yang parau dan tak stabil menyambar di telingaku. "Dinda, kamu dengar kabar itu ya? Tentang Anya." Dadaku sesak. Suaranya seperti orang yang berbeda. Lemah, rapuh, jauh dari kesan perfeksionis yang selalu ditampilkannya dulu. "Aku dengar," jawabku singkat. Dia terdiam lama. Aku bisa mendengar suara gelas berdenting di latar belakang. Aku pantas dapat ini, ya? Setelah memperlakukanmu dan ibumu seperti itu." Angin malam bertiup lewat celah jendela, membawa aroma tanah basah yang segar. Aku menarik napas dalam-dalam. Tidak ada yang pantas dipermalukan seperti itu, Randy. Tapi mungkin ini cara dunia mengingatkan kita semua. Jangan pernah mengorbankan manusia demi gengsi. Dia menghela napas berat. "Aku menyesal, Dinda. Sungguh. Aku kehilangan orang terbaik yang pernah aku miliki karena kesombonganku sendiri." Di luar, hujan mulai reda, meninggalkan tetesan-tetesan air yang jatuh dari daun ke tanah. Kadang penyesalan datang terlambat, Randy. Tapi aku harap kamu belajar dari ini, untuk hubunganmu selanjutnya. Sebelum dia sempat menjawab, aku melanjutkan, "Dan tolong, jangan telepon aku lagi. Kita sudah selesai, ingat?" Ketika aku menutup telepon, ada kelegaan aneh yang mengalir dalam diriku. Bukan karena Randy menderita, tapi karena aku menyadari bahwa hatiku sudah benar-benar bebas. Aku tidak lagi merasakan sakit, tidak juga dendam. Hanya penerimaan bahwa beberapa orang masuk ke hidup kita hanya untuk mengajarkan pelajaran berharga sebelum pergi. Esok paginya, ketika matahari mulai menembus awan yang masih kelabu, aku bangun dengan tekad baru. Aldi akan datang jam 10 untuk membahas rencana usaha kue kami. Hidupku telah berbelok arah, tapi mungkin, hanya mungkin, ini adalah belokan menuju jalan yang seharusnya ku tempuh sejak awal. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku menyambut hari baru itu dengan senyuman tulus, bukan lagi topeng yang kupakai untuk menyembunyikan luka. Kabarnya datang seperti angin musim dingin yang menyelinap melalui celah-celah jendela, tanpa diduga, tapi membawa hawa yang langsung menusuk sampai ke tulang.
Aku sedang asyik mengaduk adonan kue coklat di dapur kecil rumah kami ketika Aldi tiba dengan wajah yang tidak biasa. Biasanya dia selalu masuk dengan senyum lebar dan cerita-cerita lucu tentang kliennya. Tapi hari ini matanya berbinar dengan suatu kegelisahan aneh. "Kamu dengar kabar terbaru tentang Randy?" tanyanya sambil meletakkan tas berisi bahan-bahan kue di meja dapur. Tanganku berhenti mengaduk. "Kabar apa lagi? Bukannya kemarin sudah cukup dengan dramaannya?" Aldi menggeleng, menarik nafas dalam-dalam sebelum duduk di kursi kayu dekatku. "Perusahaannya kolaps, Din. Benar-benar bangkrut," katanya karena kesalahan manajemen dan investasi gegabah. Kabarnya dia memaksakan proyek-proyek besar tanpa riset yang matang, terlalu percaya diri karena dulu selalu berhasil. Sendok kayu di tanganku jatuh ke lantai dengan suara klatuk yang nyaring. Aku membungkuk mengambilnya, berusaha menyembunyikan getaran di jemariku. "Seberapa parah?" "Total. Kantornya disegel kemarin. Para karyawan demo karena gaji tertunda." "Yang lebih parah." Aldi menatapku dengan pandangan penuh arti. Keluarga besarnya sendiri yang menarik dukungan. Kata sumberku, ayahnya marah besar karena Randy menyalahgunakan dana perusahaan untuk gaya hidup mewah hanya selama ini. Aku berdiri, berjalan pelan ke jendela dapur. Di luar, sinar matahari sore menyinari pohon mangga di halaman yang mulai berbuah. Kehidupan berjalan normal, sama seperti hari-hari sebelumnya. Tapi di suatu tempat di kota ini, kehidupan seseorang yang pernah sangat berarti bagiku baru saja hancur berkeping-keping. "Aldi, apakah aku seharusnya merasa senang?" Suaraku lebih kecil dari yang kuharapkan. Dia mendekat, berdiri di sampingku dengan jarak yang sopan. "Tidak ada yang bisa menyalahkanmu kalau kamu merasa begitu. Tapi aku kenal kamu. Kamu bukan tipe orang yang bersukacita di atas penderitaan orang lain." Aku menutup mata, mencerna semua informasi ini. Gambaranku tentang Randy, pria tampan dengan setelan jas sempurna yang selalu percaya diri, kini tergantikan oleh bayangan seseorang yang kehilangan segalanya. Anehnya, yang kurasakan bukan kepuasan, tapi semacam kesedihan yang dalam untuk impian yang pernah kami bangun bersama dan kini musnah tak berbekas. "Ibu bilang karma itu seperti roda," bisikku sambil menatap buah mangga yang hampir ranum di pohon. "Kadang kita di atas, kadang di bawah. Tapi yang penting adalah bagaimana kita bersikap di setiap posisi itu." Aldi mengangguk bijak. "Dan kamu, di posisimu sekarang, dengan usaha kue yang baru mulai, dengan kehidupan sederhana, kamu lebih bahagia daripada ketika menjadi tunangan pengusaha kaya, bukan?" Pertanyaannya membuatku tersenyum. Karena itu benar. Setiap pagi kini kubuka mata dengan perasaan bersyukur, bukan kecemasan akan standar-standar tinggi yang harus dipenuhi. Setiap kue yang berhasil kubahankan adalah kebanggaan murni, bukan sekadar pameran kemewahan. "Kamu tahu, Aldi," kataku sambil kembali ke meja adonan, "aku tidak bahagia mendengar Randy jatuh. Tapi aku juga tidak akan kembali ke sana. Ini." Kuangkat sendok kayu yang sudah kubersihkan. "Ini kehidupanku sekarang. Dan aku menerimanya dengan segala ketidaksempurnaannya." Aldi tersenyum, lalu tiba-tiba mengambil sejumput adonan dan memakannya. "Enak. Ini akan laris manis, percayalah." Kami tertawa bersama, dan di saat itulah aku menyadari, kebahagiaan sejati sering datang dari hal-hal sederhana yang tidak pernah kita hargai ketika terjebak dalam kehidupan glamor. Malam itu, sebelum tidur, kubuka media sosial untuk pertama kalinya sejak perpisahan kami. Profil Randy masih ada, tapi semua foto kebanggaannya, gambar-gambar di kantor mewah, di mobil baru, di restoran bintang 5, sudah menghilang. Yang tersisa hanya satu update terbaru. Mulai dari nol lagi. Aku menghela nafas, lalu menutup aplikasinya. Di luar, bulan purnama bersinar terang, menerangi jalan kecil di depan rumah kami.
Jalan yang kini kutapaki dengan kaki sendiri, menuju masa depan yang tidak lagi tergantung pada siapapun kecuali diriku dan orang-orang yang mencintaiku apa adanya. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa itu lebih dari cukup. Pagi itu, aroma vanila dan kayu manis memenuhi seluruh rumah kami sejak subuh. Aku berdiri di dapur kecil dengan apron berbunga-bunga pemberian ibu yang sudah mulai belepotan adonan. Tangan sibuk mengolesi loyang dengan mentega. Di atas meja, puluhan kue nastar berjejer rapi menunggu dipanggang. Pesanan pertama dari seorang ibu yang akan mengadakan arisan. Yang ini harus lebih tebal olesan selainya. Nak, ibu berkomentar sambil mencicipi satu kue yang gagalku. Tapi rasanya sudah enak, lebih baik daripada kemarin. Aku tersenyum lebar, mencatat tip itu di buku resep kecilku yang sudah penuh coretan dan noda. 3 bulan sudah berlalu sejak Aldi dan aku memulai Dinda Es Delik. Usaha kue rumahan kecil-kecilan yang awalnya hanya mengandalkan pesanan teman-teman dekat. Sekarang, kami punya daftar pelanggan tetap yang terus bertambah dari mulut ke mulut. Telepon berdering, dan suara Aldi yang bersemangat menyapa di seberang. Din, kamu tidak akan percaya. Catering di Jalan Sudirman mau pesan 50 toples nastar dan 30 loyang brownies untuk acara seminar minggu depan. Tanganku yang sedang memegang spatula berhenti di udara. Berapa? 8 juta rupiah totalnya. Aku sudah hitung bahan dan waktu masaknya. Kita bisa handle kok asal kerja ekstra. Aku menatap ibu yang berdiri di dekatku. Matanya berbinar bangga. 8 juta. Jumlah yang dulu mungkin hanya cukup untuk satu tas branded Randy. Tapi sekarang berarti dunia bagiku. Bukti bahwa kerja kerasku membuahkan hasil. Kita harus mulai sekarang, kataku sambil segera menuju kulkas untuk mengambil lebih banyak mentega dan telur. Sepanjang hari itu, dapur kecil kami berubah menjadi pusat produksi yang sibuk. Ibu membantu menguleni adonan. Tetangga sebelah, Bu Tati, rela datang membantu membungkus kue. Bahkan Aldi yang biasanya hanya handle pemasaran turun tangan mengolesi loyang. Suasana penuh tawa dan cerita ini jauh berbeda dari kesunyian rumah mewah Randy dulu, di mana aku harus selalu khawatir mengotori karpet atau membuat kesalahan kecil. Ketika malam tiba dan semua kue selesai dikemas rapi, kami duduk di meja makan yang penuh dengan sisa-sisa tepung dan mentega. Aldi mengeluarkan secari kertas dari tasnya. Ini daftar pesanan untuk 2 minggu ke depan. Aku juga sudah bicara dengan pemilik kafe di pusat kota. Dia mau menjual kue kita dengan sistem konsinyasi. Ibu mengeluarkan teh panas dan beberapa kue sisa untuk kami cicipi. Dulu waktu kecil, Dinda selalu bilang mau punya toko kue sendiri, katanya sambil tersenyum pada Aldi. Tapi setelah besar, dia lupa karena sibuk ingin jadi orang. Wah. Aldi tertawa, tapi matanya lembut ketika menatapku. Kadang kita harus tersesat dulu sebelum menemukan jalan yang benar-benar kita cintai. Aku memandangi kue nastar di tanganku, bulat sempurna, dengan selai nanas buatan ibu yang manis asam menggugah selera. Ini bukan kue mewah ala pastry chef terkenal, tapi dibuat dengan seluruh cinta dan ketekunanku. Kalian tahu, kataku pelan, dulu aku selalu malu mengakui bahwa ibuku penjual kue rumahan. Sekarang, justru itu yang membuatku bangga. Esok paginya, ketika aku mengantarkan pesanan ke catering di Jalan Sudirman, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pemilik catering itu, seorang wanita parubaya bernama Ibu Rina, mengajakku ngobrol panjang. Kue-kue ini istimewa, Bu Dinda. Rasanya genuine, seperti buatan ibu sendiri. Aku tersenyum. Karena memang begitu, Bu. Resep turunan keluarga, dibuat dengan tangan ibuku juga. Ibu Rina mengangguk-angguk. Sekarang jarang ada yang mau bersusah payah begini. Kebanyakan cari yang instan. Dia mengeluarkan kartu nama. Aku punya kenalan produser acara masak di TV. Kalau kamu mau, aku bisa perkenalkan. Pulang dari sana, langkahku terasa ringan.
Di halte bus, aku melewati sebuah toko elektronik dengan televisi display yang menyiarkan berita ekonomi. Wajah Randy muncul sekejap, tampak lesu dengan latar belakang kantornya yang sedang disegel. Aku memalingkan muka, tidak dengan kebencian, tapi dengan pengertian bahwa hidup kami sekarang berjalan di rel yang sama sekali berbeda. Malam itu, ketika menghitung uang hasil penjualan pertama kami yang lumayan, Aldi dan aku duduk di teras rumah memandangi bintang. Kita perlu nama yang lebih catchy, katanya tiba-tiba. Aldindes Delict, usulku sambil tertawa. Dia tersipu. Aku lebih suka Kue Dinda saja. Sederhana, mudah diingat. Kue Dinda. Aku mencoba melafalkannya. Kedengarannya tepat, seperti diriku yang sekarang. Sederhana, asli, dan dibuat dengan sepenuh hati. Ketika aku masuk ke dalam rumah, ibu sudah tertidur di kursi malasnya dengan buku resep tua di pangkuan. Kucium keningnya perlahan sebelum menyelipkan selimut di tubuhnya yang ringkih. Di dapur, masih tersisa beberapa kue nastar di toples bening. Aku mengambil satu, menggigitnya perlahan. Rasanya seperti nostalgia, seperti rumah, seperti cinta tanpa syarat yang selama ini kucari-cari di tempat yang salah. Dan di saat itu, di tengah aroma kue yang masih menggantung di udara, di rumah sederhana yang penuh dengan cinta ini, aku menyadari sesuatu yang penting. Kebahagiaan sejati tidak pernah tentang seberapa mewah hidupmu, tapi tentang seberapa tulus kamu menjalaninya. Dan hari ini, dengan tangan yang masih bau mentega dan baju yang penuh noda tepung, aku bisa katakan dengan yakin, aku bahagia. Benar-benar bahagia. Hujan bulan November yang deras menciptakan irama tidak teratur di atap seng rumah kami ketika ketukan di pintu terdengar. Ibu sedang asyik mengisi toples-toples kue pesanan terakhir untuk hari itu, sementara aku sibuk menghitung stok bahan di buku kas kecil. Ketukan itu semakin keras, diselingi suara yang meski teredam oleh deru hujan, masih bisa ku kenali, suara yang dulu begitu akrab di telingaku. Dinda, Dinda, aku tahu kamu ada di dalam. Jantungku berhenti sejenak. Buku kas terjatuh dari tanganku. Halaman-halamannya berhamburan di lantai. Ibu menatapku, alisnya berkerut dalam kekhawatiran. Itu. Aku tahu, Bu, bisikku sebelum berjalan pelan ke pintu. Ketika ku buka pintu, bayangan di depan mataku membuatku terpana. Randy, yang dulu selalu tampil sempurna dengan setelan jas mahal dan rambut tersisir rapi, kini berdiri basah kuyup di teras rumah kami. Jaket jeansnya yang biasa saja sudah tembus air. Wajahnya yang dulu halus kini dipenuhi janggut pendek yang tidak terurus. Yang paling mengejutkan adalah matanya, yang dulu selalu memancarkan kepercayaan diri, kini merah dan bengkak, seperti sudah lama tidak tidur. Dinda, suaranya parau. Aku tidak punya tempat lain untuk pergi. Dari belakangku, ibu mendekat dengan handuk kering. Masuklah dulu, Mas. Kamu basah kuyup, ujarnya dengan nada yang tidak bisa kubaca. Apakah itu belas kasihan atau sekadar kesopanan turun-temurun? Randy masuk dengan langkah gontai. Air dari bajunya menetes membentuk genangan kecil di lantai teras. Aku masih berdiri seperti patung, tidak percaya dengan perubahan drastis pria di hadapanku. Keluargaku mengusirku, katanya tiba-tiba. Tangan gemetar menerima handuk dari ibu. Setelah perusahaan bangkrut, setelah skandal dengan Anya, mereka bilang aku aib keluarga. Aku menarik napas dalam. Dan kamu datang ke sini? Setelah semua yang terjadi. Dia menatapku, dan untuk pertama kalinya sejak kami bertemu 5 tahun lalu, aku melihat air mata di matanya. Aku salah, Dinda. Sangat salah. Aku sudah kehilangan segalanya. Uang, reputasi, keluarga, dan baru sekarang aku mengerti, yang paling berharga justru sudah kusia-siakan. Tangannya meraih tanganku. Kamu dan ibu. Ibu dengan sigap mengambil alih situasi. Kamu butuh istirahat.
Mas Randy. Aku akan siapkan kamar tamu. Ketika ibu pergi, Randy dan aku berdiri dalam diam yang menegangkan. Di dapur, aroma kue jahe yang baru saja keluar dari oven memenuhi udara, menciptakan kontras aneh dengan ketegangan di antara kami. Kamu sukses dengan usaha kue ini ya? Tanyanya, mencoba memecah kebekuan. Aku mengangguk pelan. Aku bahagia, Randy. Sungguh bahagia. Dia menghela napas, menatap sekeliling rumah sederhana kami. Dinding yang perlu dicat ulang, furnitur sederhana, foto-foto keluarga di dinding yang semuanya bernuansa kehangatan. Aku dulu terlalu buta untuk melihat ini, betapa berharganya kesederhanaan yang kamu miliki. Malam itu, setelah Randy beristirahat di kamar tamu, aku dan ibu duduk di dapur sambil minum teh hangat. Kamu akan memaafkannya? Tanya ibu dengan lembut. Aku memandangi cangkir di tanganku, mencoba mencari jawaban di antara bayangan teh yang bergoyang. Aku sudah memaafkannya, Bu. Tapi memaafkan tidak berarti melupakan, atau memberi kesempatan yang sama untuk menyakitiku lagi. Ibu mengangguk, wajahnya menunjukkan kebanggaan yang dalam. Kamu sudah tumbuh, Nak, lebih bijak dari ibu kira. Keesokan paginya, Randy terbangun dengan wajah yang lebih segar. Dia bahkan membantu ibu menyiapkan sarapan, pemandangan yang tidak pernah kubayangkan mungkin terjadi. Aku punya usul, katanya tiba-tiba ketika kami sarapan. Aku tahu kamu tidak mau kembali ke hubungan kita dulu. Tapi bagaimana kalau aku membantu mengembangkan usaha kue ini? Aku punya pengalaman bisnis, meski akhirnya gagal, tapi setidaknya aku belajar banyak. Aldi yang kebetulan datang pagi itu untuk mengambil pesanan, langsung menatapku dengan kening berkerut. Aku tahu apa yang dipikirkannya. Apakah ini awal dari masalah baru? Tapi entah mengapa, hatiku berkata lain. Mungkin ini cara semesta memberi kesempatan pada Randy untuk benar-benar berubah. Aku tidak akan menjanjikan apa-apa, Randy, kataku tegas. Tapi jika kamu serius ingin membantu, bukan untuk mendekatiku lagi, tapi benar-benar untuk menebus kesalahan, kamu boleh mencoba. Randy mengangguk, matanya bersinar haru. Itu lebih dari yang aku harapkan. Ketika Aldi dan aku berjalan keluar membawa kotak-kotak pesanan, dia memegang lenganku. Kamu yakin tentang ini? Aku tersenyum kecil. Aku belajar sesuatu, Aldi. Terkadang memberi orang kesempatan untuk berubah adalah cara terbaik untuk menutup luka lama. Di balik jendela, aku melihat Randy membantu ibu mencuci piring, sebuah pemandangan yang mustahil terjadi di masa lalu. Entah ini akan menjadi awal yang baru atau hanya episode singkat dalam hidup kami. Satu hal yang aku tahu, aku tidak lagi menjadi Dinda yang dulu, wanita yang mengorbankan segalanya demi cinta buta. Kini, aku berdiri dengan kaki sendiri, dengan hati yang sudah belajar memaafkan tapi tidak pernah lupa. Dan itu adalah kemenangan terbesarku. Minggu-minggu berikutnya mengalir dengan ritme baru yang asing namun nyaman. Randy, dengan kemampuan manajemennya yang ternyata masih cukup solid, mulai membantu mengatur sistem pemesanan dan perluasan jaringan distribusi kue Dinda. Awalnya, Aldi seringkali mengerutkan kening setiap kali Randy memberikan masukan, tetapi perlahan-lahan, bahkan ia harus mengakui bahwa beberapa ide Randy cukup brilian, seperti sistem pre-order online yang memudahkan pelanggan setia kami. Suatu sore di akhir pekan, ketika kami sedang bersiap untuk memenuhi pesanan besar dari sebuah acara pernikahan, ironisnya, Aldi dan aku duduk di teras belakang rumah, menikmati teh jahe hangat buatan ibu. Matahari sore yang keemasan menyinari wajah Aldi, membuat matanya yang biasanya coklat tua terlihat seperti madu cair. Kamu tidak pernah cerita, ujarnya tiba-tiba, jari-jarinya memainkan bibir gelasnya yang sudah hampir kosong. Kenapa dulu memilih Randy? Pertanyaan itu menggantung di udara seperti asap yang mengepul dari teh panas kami. Aku menarik napas dalam, menatap dedaunan kering yang berguguran di halaman belakang.
Aku muda dan naif, jawabku akhirnya. Dan Randy, di mataku waktu itu, dia adalah segala sesuatu yang aku kira aku inginkan. Percaya diri, sukses, bisa memberiku kehidupan yang stabil. Aku memandang Aldi. Tapi ternyata, yang aku butuhkan bukan seseorang yang memberiku stabilitas, melainkan seseorang yang membantuku menemukan kekuatan dalam diriku sendiri. Aldi menatapku lama, sampai-sampai pipiku terasa hangat bukan hanya karena teh jahe yang kuminum. Dan kamu sudah menemukannya? Kekuatan itu. Sedikit demi sedikit, aku tersenyum. Setiap kali ada pelanggan yang memuji kue buatanku, setiap kali ibu memelukku bangga, setiap kali aku berhenti menatapnya. Setiap kali ada orang yang melihatku sebagai Dinda seutuhnya, bukan versi yang mereka harapkan. Udara di antara kami tiba-tiba terasa berbeda, lebih pekat, seperti sebelum hujan turun. Aldi mengulurkan tangannya, dengan sangat pelan menyentuh ujung jemariku yang sedang memegang cangkir. Dinda, aku. Bel dari toko depan memecah momen itu. Pelanggan, teriak ibu dari dalam rumah. Aldi menarik tangannya dengan cepat, tapi senyum kecilnya tetap tergantung di bibirnya. Kita lanjutkan nanti, bisiknya sebelum berdiri untuk membantu ibu. Sepanjang sisa hari itu, pikiranku terus kembali ke momen di teras. Sentuhan singkat itu membangkitkan sesuatu yang lama terpendam. Kenangan masa SMA ketika Aldi selalu menjadi orang pertama yang mencoba kue praktikum masakku. Ketika dia diam-diam menaruh bunga di lokerku setiap ulang tahun. Ketika matanya selalu menemukanku di keramaian seperti kompas yang selalu tahu arah utara. Malam itu, ketika semua pesanan sudah selesai dikemas dan Randy sudah pulang ke tempat kos barunya, ia menolak tinggal lebih lama di rumah kami, mengatakan bahwa ia sudah cukup merepotkan. Aku menemukan secari kertas kecil di saku apronku. Tulisan Aldi yang rapi. Besok aku akan bertanya lagi. Dan kali ini, tidak akan ada bel toko yang mengganggu. Jantungku berdebar kencang seperti pertama kali naik roller coaster. Di tengah semua kekacauan hidupku, usaha yang baru mulai, mantan tunangan yang tiba-tiba kembali, masa depan yang belum pasti, ada satu hal yang tiba-tiba terasa sangat jelas. Perasaan yang sudah lama bersembunyi ini, yang tumbuh perlahan seperti adonan roti yang mengembang, hangat dan penuh harap. Aku melipat kertas itu dengan hati-hati dan menyimpannya di laci khusus, di samping resep rahasia ibu dan foto-foto kenangan. Besok akan datang dengan ceritanya sendiri, tapi untuk pertama kalinya sejak lama, aku menantikannya dengan senyuman dan hati yang ringan. Hari Senin pagi yang cerah seharusnya menjadi awal minggu yang produktif. Aku sedang sibuk menata display kue terbaru di etalase kecil toko kami yang baru saja dibuka di depan rumah ketika ponsel berdering tak henti-hentinya. Siska, teman kuliahku yang masih berada di lingkaran sosial Randy dulu, mengirimkan serangkaian pesan singkat disertai tangkapan layar dari sebuah grup chat alumni kampus kami. Lo lihat ini Din? Mereka kejam banget. Jempolku membeku di atas layar saat melihat percakapan itu. Ada foto Randy yang diambil diam-diam di sebuah kafe. Wajahnya yang dulu selalu percaya diri kini terlihat lesu dengan baju yang kusut. Komentar-komentar di bawahnya membuat perutku mual. Dulu sombong sekarang jadi pecundang. Karma is real bro. Ingat dulu nyuekin kita gara-gara udah gak kaya. Anya udah nikah sama konglomerat Singapura. Doi malah jadi bahan ketawaan. Aku menatap layar dengan perasaan campur aduk. Haruskah aku merasa puas? Setelah semua penghinaan yang dilontarkan Randy kepada ibuku, setelah cara dia memperlakukanku, melihatnya terjatuh seperti ini seharusnya memberi kepuasan. Tapi yang kurasakan justru sesak di dada. Ada apa? Aldi muncul dari belakangku, membawa nampan berisi kue jahe baru yang masih hangat. Aku menunjukkan ponselku. Aldi mengerutkan kening sambil membaca, lalu menghela napas panjang. Manusia memang aneh ya. Waktu dia sukses, mereka menjilat. Sekarang malah menendang. Haruskah aku membelanya? Tanyaku ragu.
Aldi meletakkan nampan, tangannya yang hangat memegang pundakku. Terserah kamu, Din. Tapi ingat, kamu tidak bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihan hidupnya. Sepanjang hari itu, pikiranku terus kembali ke Randy. Di tengah-tengah menyelesaikan pesanan kue untuk acara ulang tahun anak bulurah, aku memutuskan untuk meneleponnya. Suaranya di telepon terdengar parau. Dinda? Ada apa? Aku lihat kabarmu di grup alumni, kataku pelan. Dia tertawa getir. Sudah menyebar sampai situ ya? Memang pantas sih. Dulu aku juga pernah jadi bagian dari grup bully mereka. Tapi waktu itu sebagai pelaku, bukan korban. Randy, kamu baik-baik saja? Diam sejenak. Jujur? Tidak. Tapi ini pelajaran berharga, Din. Sekarang aku mengerti bagaimana rasanya berada di posisi yang dulu aku remehkan. Malam harinya, ketika toko sudah tutup dan Aldi sudah pulang, aku menemukan Randy duduk di bangku taman kecil depan rumah. Wajahnya terlihat lebih tua di bawah sinar lampu jalan. Kamu tidak perlu kasihan padaku, katanya sebelum aku sempat bicara. Ini bukan tentang kasihan, jawabku sambil duduk di sebelahnya. Ini tentang kemanusiaan. Aku tidak akan pernah lupa apa yang kamu lakukan pada ibu, tapi aku juga tidak bisa bergembira atas penderitaanmu. Randy menatap tangannya yang kini tidak lagi mengenakan jam Rolex mewah. Aku mulai dari nol lagi, Din. Benar-benar dari nol. Aku bahkan tidak bisa bayar kos bulan ini. Tanpa berpikir panjang, aku mengeluarkan amplop dari tas. Ini bonus untukmu atas bantuanmu minggu lalu mengatur sistem pemesanan online kita. Dia menatapku tak percaya. Kamu tidak perlu melakukan ini. Aku tahu, tapi aku memilih untuk melakukannya. Ketika Randy pergi dengan amplop itu, aku berdiri lama di teras rumah. Ibu muncul di sampingku, selimut hangat di tangannya. Kamu melakukan hal yang benar, Nak, bisiknya sambil menyelimuti pundakku. Kenapa kita harus baik pada orang yang menyakiti kita, Bu? Ibu tersenyum, wajahnya bijak dalam cahaya bulan. Karena kebencian hanya akan menguras tenagamu, Nak. Dan kita punya terlalu banyak hal baik untuk dikerjakan daripada menyimpan dendam. Di kamarku malam itu, sebelum tidur, aku menerima pesan dari Aldi. Besok aku bawa sarapan. Kamu sudah lelah cukup banyak hari ini. Diikuti satu pesan lagi. Dan aku bangga padamu. Aku memeluk bantal, merenungkan segala kejadian hari ini. Mungkin ibu benar. Hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan kebencian. Ada terlalu banyak cinta yang harus diberikan, terlalu banyak kue yang harus dipanggang, dan terlalu banyak momen indah seperti pesan Aldi tadi yang layak dinikmati dengan hati yang lapang. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, aku merasa benar-benar damai. Hujan deras mengguyur kota ketika aku secara tidak sengaja melihat berita di televisi kafe tempat Aldi, dan aku sedang meeting dengan klien baru. Layar TV di sudut ruangan menampilkan acara gosip selebriti. Dengan gambar Anya, wanita yang dulu mempermalukan Randy, berdiri anggun di samping seorang pria separuh baya dengan setelan jas bermerek ternama. Teks merah menyala di bawahnya. Anya Gunawan resmi menikahi konglomerat Singapura. Aku menumpahkan kopi di atas dokumen pemesanan. Din. Aldi segera menyeka tumpahan dengan napkin, matanya penuh pertanyaan. Lihat itu, bisikku, menunjuk ke televisi. Klien kami, seorang ibu parubaya yang memesan kue untuk acara ulang tahun suaminya, ikut menengok dan tiba-tiba menyeringai. Oh, si Anya itu? Baru 2 bulan lalu pacaran sama pengusaha muda di sini. Terus ketahuan selingkuh sama yang sekarang. Tapi ya namanya duit, semua bisa ditutupin. Perutku mual. Aku ingat betul bagaimana Randy hancur setelah dipermalukan Anya di restoran. Dan sekarang wanita itu berpindah tangan dengan mulus ke pria yang lebih kaya. Sementara Randy, ponselku bergetar.
Pesan dari Randy. Kamu lihat berita? Lucu ya, hidup ini. Aku bisa merasakan sakit di balik kata-kata itu. Tanpa pikir panjang, aku membalas. Kamu di mana? Aku datang. Aldi memegang tanganku. Kamu mau menemuinya? Aku harus. Jawabku. Dia sedang berusaha berubah, Aldi. Dan hari ini pasti berat baginya. Aldi menghela napas, lalu tiba-tiba berdiri. Aku ikut. Kami menemukan Randy di sebuah warung kopi kecil dekat kosnya yang baru. Tempat yang sangat berbeda dari kafe mewah yang dulu sering dia kunjungi. Dia duduk sendiri di sudut. Di depannya ada secangkir kopi hitam dan selembar koran yang memuat berita pernikahan Anya. Wajahnya ketika melihat kami datang adalah pemandangan yang menyayat hati. Matanya merah, tapi tersenyum getir. Dinda, Aldi, apa kabar? Suaranya dibuat santai, tapi gagal. Aldi tanpa bicara pergi memesan 3 mangkuk soto ayam dan teh hangat. Aku duduk di hadapan Randy, mengambil koran itu dan melipatnya rapi. Kamu tidak perlu melihat ini, kataku. Dia tertawa kosong. Ironis kan? Dulu aku meninggalkanmu karena malu pada latar belakangmu. Sekarang aku yang menjadi bahan tertawaan, sementara Anya, yang berasal dari dunia elit yang sama, bisa melakukan apa saja dan tetap diagungkan. Aldi kembali membawa makanan. Karma tidak selalu linear, Randy. Terkadang kita belajar bukan dari melihat orang lain jatuh, tapi dari bangkit setelah kita sendiri terjatuh. Randy menatap Aldi lama, lalu tiba-tiba matanya berkaca-kaca. Aku minta maaf untuk semua yang kulakukan padamu, Dinda. Dan padamu, Aldi. Aku baru mengerti sekarang betapa hampa hidupku selama ini. Makan soto bersama di warung kopi sederhana itu, kami bertiga berbicara banyak hal. Tentang masa depan, tentang pelajaran hidup, tentang bagaimana ujian terberat seringkali membentuk karakter kita yang sesungguhnya. Ketika hujan reda dan kami hendak berpisah, Randy tiba-tiba berkata, aku dapat tawaran kerja di Bali. Di sebuah resort kecil sebagai manajer. Gajinya tidak besar, tapi mungkin ini awal yang baru. Aku tersenyum. Tulus. Itu kabar bagus, Randy. Dia mengangguk, lalu memandangku dan Aldi bergantian. Jaga dirimu baik-baik, Dinda. Dan kamu, jaga dia. Aldi menjabat tangan Randy dengan erat. Pasti. Di perjalanan pulang, Aldi memegang tanganku erat. Kamu baik sekali padanya. Aku menatap jalanan yang masih basah oleh hujan, memantulkan cahaya lampu kota seperti permukaan danau. Bukan tentang baik, Aldi. Ini tentang memahami bahwa setiap orang pantas mendapat kesempatan untuk berubah. Malam itu, sebelum tidur, aku menerima pesan terakhir dari Randy. Penerbangan besok pagi. Terima kasih untuk segalanya. Aku mungkin tidak akan pernah bisa membalas kebaikanmu dan ibumu, tapi aku berjanji akan menjadi manusia yang lebih baik. Aku menyimpan pesan itu, lalu memejamkan mata. Di luar, suara jangkrik malam dan tetesan air hujan yang tersisa di atap menciptakan simfoni sederhana yang menenangkan. Hidup memang penuh ironi. Orang yang dulu meremehkanku kini belajar dari kesalahannya. Sementara orang yang menyakitinya terus melenggang tanpa konsekuensi. Tapi malam ini, yang kurasakan bukanlah kemarahan atau keinginan untuk balas dendam, melainkan kedamaian yang dalam. Karena akhirnya aku mengerti, kebahagiaan sejati bukanlah melihat orang yang menyakitimu menderita, melainkan bisa tetap berbesar hati meski hidup tidak selalu adil. Dan di tengah semua ketidakadilan ini, aku masih memiliki begitu banyak hal untuk disyukuri. Usaha yang mulai berkembang, ibu yang sehat, dan seseorang seperti Aldi yang melihatku apa adanya. Itu lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Matahari pagi menyinari ruang tamu kecil agen properti ketika aku menandatangani dokumen terakhir.
Tangan gemetar memegang pena mahal yang disediakan. Setiap coretan tinta terasa seperti torehan sejarah dalam hidup kami. Di sebelahku, ibu duduk dengan bingung. Tangannya yang keriput memegang erat tas kain kesayangannya. Matanya berkaca-kaca menatap setumpuk kertas di atas meja kayu mahoni yang mengilat. Surat-surat sudah lengkap, Ibu, bisikku sambil menekan tangannya yang dingin. Rumah itu resmi milik kita sekarang. Ibu mengangkat wajahnya padaku. Kerutan di sudut matanya semakin jelas oleh air mata yang tak kuasa ditahannya. Tapi ini terlalu besar. Nak, kita berdua saja. Ngapain rumah sebanyak 3 kamar? Aku tersenyum, menyeka air matanya dengan ujung jari. 1 untuk ibu, 1 untukku, dan 1 lagi. Aku berhenti sejenak, menikmati detik ini, untuk cucu-cucu ibu nanti. Ibu terbahak, memukul pahaku pelan. Dasar anak kurang ajar. Tapi senyumnya, senyumnya, lebih berharga dari semua kue yang pernah kubuat, dari semua uang yang berhasil kukumpulkan. Proses membeli rumah ini berawal 3 bulan lalu, ketika usaha Kue Dinda mendapatkan pesanan besar dari sebuah hotel ternama. Aldi, yang kini resmi menjadi mitra sekaligus pacarku, melihat rekening bank kami melonjak dan berkata, sekarang saatnya mewujudkan mimpi ibu. Mimpi yang sederhana. Sebuah rumah kecil dengan taman depan tempat ibu bisa menanam bunga kesayangannya, dengan dapur yang lebih luas untuk bereksperimen dengan resep baru, dengan kamar-kamar yang tidak lagi berbau lembab seperti kontrakan kami sekarang. Ketika kami tiba di rumah baru itu, sebuah rumah petak 1 lantai dengan cat putih bersih dan pagar hijau muda, ibu berjalan pelan dari ruang tamu ke dapur, menyentuh setiap sudut seperti takut semuanya akan menghilang. Di taman belakang, di mana ada sepetak tanah kosong yang siap ditanami, dia berlutut dan menangis terseduh-seduh. Ayah dulu selalu bilang, suatu hari kita akan punya rumah sendiri, bisiknya di antara isakan. Tapi dia pergi sebelum sempat mewujudkannya. Aku memeluknya dari belakang, mencium aroma minyak kayu putih yang selalu melekat di rambutnya. Sekarang ayah bisa tenang, Bu, karena janjinya sudah ditepati. Aldi muncul dari dalam rumah membawa kardus berisi barang-barang pertama yang kami pindahkan. Foto-foto keluarga dan toples berisi resep turun-temurun. Kamar mana yang buat ibu? Tanyanya dengan wajah berseri. Ibu berdiri, mengusap rok sederhananya. Yang dekat dapur saja. Biar gampang kalau mau masak pagi-pagi. Sepanjang hari itu, kami bertiga sibuk memindahkan barang-barang sederhana kami. Tetangga baru datang membantu, mengantar makanan dan doa. Di tengah kesibukan, Randy mengirim foto dari Bali. Dia berdiri di pantai dengan seragam kerja baru, jempol teracung. Selamat atas rumah baru. Suatu hari aku mau datang menjenguk. Malam pertama di rumah baru dirayakan dengan sederhana. Ayam goreng kesukaan ibu, sayur asem, dan tentu saja, kue nastar buatanku yang sekarang sudah terkenal di seluruh kota. Kami bertiga duduk di teras belakang, menikmati angin malam yang sejuk. Ibu, panggilku tiba-tiba. Aku ada kejutan lagi. Aku mengeluarkan kunci dari saku. Ini untuk ibu. Toko kue kecil di depan rumah, persis seperti yang ibu dulu impikan waktu masih muda. Ibu tercekat, matanya bolak-balik memandang kunci dan wajahku. Tapi, usaha kita yang sekarang akan terus berjalan. Toko ini khusus untuk ibu. Tempat ibu bisa menjual kue-kue resep turunan keluarga tanpa harus repot pesanan besar. Sesuka ibu saja bukanya. Aldi tertawa melihat ekspresi ibu yang tak bisa berkata-kata. Dinda sudah mengatur semuanya. Bu, izin usaha, peralatan, bahkan neon box-nya sudah dipasang tadi siang. Ibu menatap kami bergantian, lalu tiba-tiba menangis lagi. Tapi kali ini dengan senyum lebar yang tak bisa disembunyikan. Aku tidak pernah membayangkan hari seperti ini. Di bawah langit berbintang, di teras rumah yang sekarang resmi milik kami,
Aku merenungkan perjalanan panjang yang membawaku ke sini. Dari seorang wanita yang hampir menikahi pria salah demi gengsi, kini berdiri di rumah sendiri dengan usaha mandiri dan orang-orang yang mencintaiku apa adanya. Ketika malam semakin larut dan ibu sudah masuk ke kamarnya yang baru, Aldi memegang tanganku erat. "Kamu bangga pada dirimu?" tanyanya pelan. Aku memandangi rumah kecil kami, tempat di mana setiap batu bata terasa seperti bukti bahwa kerja keras dan ketulusan akhirnya akan membuahkan hasil. "Bangga," jawabku. "Tapi lebih dari itu, aku bersyukur. Bersyukur pernah jatuh, sehingga bisa belajar bangkit lebih kuat. Dan di rumah baru ini, dengan orang-orang tercinta di sekitarku, aku tahu satu hal dengan pasti, perjalananku baru saja dimulai." Kabarnya datang di tengah kesibukan kami mempersiapkan grand opening toko kue ibu. Telepon berdering pagi-pagi sekali, suara di seberang sana terdengar asing namun familiar. Salah seorang teman lama Randy yang masih menyimpan nomorku. "Dinda, maaf mengganggu, ini tentang Randy. Dia dirawat di RS Sanglah, Bali. Dokter bilang ada masalah dengan livernya." Ponsel hampir terjatuh dari genggamanku. Kabut pagi yang menyelimuti taman depan rumah seolah menebal tiba-tiba, membuatku sulit bernapas. "Seberapa parah?" tanyaku, berusaha menahan getar di suara. "Dokter bilang jarang ditemukan di orang seusianya. Butuh transplantasi, atau..." Suaranya tercekat. Di belakangku, Aldi sudah berdiri dengan handuk masih menempel di rambutnya yang basah. Wajahnya langsung membaca situasi. "Randy." Aku mengangguk pelan, tiba-tiba diserang memori 5 tahun lalu. Randy yang gagah dalam setelan jas pertamanya. Randy yang tersenyum bangga ketika memamerkan apartemen barunya. Randy yang kini terbaring sakit di pulau seberang. "Kita harus ke Bali." Aldi langsung mengambil alih. Tangannya yang hangat menenangkan di pundakku. "Aku akan urus tiket dan jadwal toko." Ibu muncul dari dapur membawa sarapan, tapi segera membaca suasana. "Ada apa, Nak?" Ketika ku ceritakan, tangannya yang keriput menutup mulut. "Oh, Tuhan, anak itu masih muda." Lalu dengan tegas yang mengejutkan, "Kalian berangkat sekarang. Toko bisa buka nanti-nanti saja." Pesawat menuju Bali terasa seperti kapsul waktu yang membawaku melintasi berbagai bab kehidupan. Aldi memegang tanganku erat sepanjang penerbangan. Tak perlu banyak bicara, kehadirannya saja sudah menjadi penopang. RS Sanglah ramai seperti pasar ketika kami tiba. Di ruang ICU, Randy terbaring dengan selusin selang menempel di tubuhnya. Wajahnya, yang dulu selalu tampan dan terawat, kini pucat dan cekung. Mata yang dulu penuh percaya diri sekarang redup dan kuning. "Dinda," suaranya parau ketika melihatku. "Kamu tidak perlu datang." Aku mendekat, berusaha tidak menangis melihat kondisi pria yang pernah menjadi bagian besar dari hidupku ini. "Diam saja, jangan banyak bicara," bisikku, menyentuh tangannya yang dingin. Dokter menjelaskan dengan bahasa medis yang rumit, tapi intinya jelas, Randy butuh transplantasi hati segera. Biayanya hampir tak terjangkau, dan daftar tunggu donor panjang sekali. "Kamu punya keluarga yang bisa dihubungi?" tanya dokter. Randy menggeleng pelan. "Mereka sudah memutuskan hubungan." Malam itu, di kamar hotel sederhana dekat rumah sakit, aku dan Aldi duduk berhadapan dengan laptop, menghitung semua tabungan yang kami miliki. "Kalau kita cairkan deposito." Aldi menggeser angka-angka di spreadsheet. Aku menatapnya tak percaya. "Kamu mau pakai uang kita? Uang untuk pernikahan kita nanti?" Dia mengambil tanganku. "Dinda, kita masih punya waktu untuk menabung lagi." Randy tidak punya waktu. Air mataku akhirnya tumpah. Di tengah semua yang pernah terjadi, di tengah semua luka yang pernah Randy torehkan, ternyata masih ada cinta yang lebih besar. Cinta tanpa syarat dari Aldi, yang rela mengorbankan mimpinya untuk menyelamatkan orang yang dulu pernah menyakitiku.
Keesokan harinya, kami mengatur penggalangan dana online, menghubungi teman-teman lama, bahkan meminta bantuan media lokal. Ibu mengirim video doa dari tokonya, memohon pada pelanggan untuk membantu. Dan sesuatu yang ajaib terjadi. Uang mengalir dari orang-orang tak terduga. Teman SMA Randy yang dulu dihina, mantan office boy di perusahaannya yang dulu sering dimarahi, bahkan seorang nenek penjual jamu yang biasa lewat di depan kontrakanku dulu. Di hari ketiga kami di Bali, dokter membawa kabar mengejutkan. Ada donor yang cocok. Seorang pemuda kecelakaan lalu lintas, keluarganya setuju menyumbangkan hatinya. Operasi berlangsung sepanjang malam. Aku dan Aldi bergantian berjaga di ruang tunggu, ditemani secangkir kopi pahit dan doa-doa yang tak putus. Ketika dokter akhirnya keluar dengan senyum lelah, operasi berhasil. Masih panjang pemulihannya, tapi dia akan hidup. Aldi memelukku erat. Di balik bahu Aldi, melalui jendela ruang Icu, aku melihat cahaya pagi mulai menyingsing. Sinar keemasan yang menerangi wajah Randy yang masih pucat tapi sudah tidak lagi nampak kesakitan. Di saat itu, aku belajar pelajaran terbesar dalam hidup, bahwa cinta sejati bukanlah tentang membalas dendam, tapi tentang memberi pengampunan. Bukan tentang mengingat luka, tapi tentang merayakan kesempatan untuk berbuat baik, bahkan pada mereka yang tidak layak. Dan ketika kami pulang ke rumah beberapa hari kemudian, dengan Randy yang mulai pulih di Bali, ada sesuatu yang telah berubah selamanya dalam diriku. Aku tidak lagi melihat masa lalu dengan sakit, tapi dengan syukur. Karena setiap luka, setiap air mata, telah membawaku pada kesadaran bahwa hidup ini terlalu singkat untuk menyimpan kebencian. Dan di rumah kami yang penuh cinta ini, dengan Aldi yang selalu setia dan ibu yang semakin kuat, aku tahu, inilah kebahagiaan sesungguhnya. Matahari pagi itu bersinar dengan lembut, menyinari halaman rumah kami yang dihiasi rangkaian bunga melati dan kertas warna-warni. Gaun pengantinku bukanlah gaun desainer mahal seperti yang pernah kupakai di pernikahan yang gagal dulu, melainkan kebaya modern sederhana dengan kain tenun khas daerah ibu, dijahit sendiri oleh tangannya yang terampil. Di depan cermin, ibu berdiri di belakangku, tangan keriputnya menatapkan tusuk konde terakhir di sanggulku. Matanya berbinar dengan kebanggaan dan sedikit air mata. Jadi juga akhirnya anak ibu memakai kebaya pengantin turunan kita, bisiknya sambil menatap bros peninggalan nenek di dada kebayaku. Aku menoleh, menatap wajah ibu yang semakin berkerut namun tetap cantik dalam balutan kebaya biru tua, warna favoritnya sejak aku kecil. Yang penting ibu yang mendampingi aku ke pelaminan, bukan orang lain. Suara musik tradisional mulai mengalun dari halaman depan, pertanda prosesi akan segera dimulai. Aldi, yang biasanya selalu tampil santai dengan kaos dan celana jeans, hari ini berdiri gagah dalam setelan batik lengkap dengan belangkon. Wajahnya berseri-seri namun matanya menunjukkan sedikit kegugupan yang menggemaskan. Ketika aku melangkah keluar rumah dengan payung kuning dibawa oleh sepupu-sepupuku, semua tamu undangan yang sebagian besar adalah tetangga, pelanggan setia toko kue, dan teman-teman lama kami berdiri memberikan aplaus. Tidak ada ballroom mewah, tidak ada tamu-tamu penting yang sibuk memamerkan harta mereka. Hanya orang-orang yang tulus mencintai kami berkumpul merayakan kebahagiaan sederhana ini. Di depan penghulu, Aldi menggenggam tanganku erat. Aku tidak akan banyak bicara, Din. Bisiknya hanya untuk bisa kudengar. Tapi aku janji akan membahagiakanmu dan ibu setiap hari dengan caraku sendiri. Dan itu lebih dari cukup bagiku. Prosesi berlangsung hangat dan penuh tawa. Ketika kami bersanding di pelaminan sederhana yang dihiasi bunga kertas kreasi anak-anak tetangga, tiba-tiba pintu gerbang terbuka. Seorang tamu tak terduga muncul, Randy, dengan tubuh yang masih agak kurus namun wajahnya sudah lebih segar, membawa sebuah kotak kecil. "Maaf terlambat," katanya sambil tersenyum. "Penerbangan dari Bali Delay." Aku langsung berdiri, tak peduli protokol pernikahan, dan memeluknya erat. "Kamu sudah cukup kuat untuk bepergian." Dia mengangguk, lalu memberikan kotak itu. "Ini untuk kalian."
Bukan barang mewah, tapi di dalamnya ada sebuah foto kami bertiga. Aku, Aldi, dan Randy, diambil saat acara syukuran pembukaan toko ibu. Framenya terbuat dari kayu sederhana, tapi diukir dengan indah. Buatanku sendiri. Sekarang aku belajar pertukangan kayu di Bali, katanya bangga. Ibu segera menyuruh Randy duduk di tempat kehormatan, sebelah kursi kosong yang sengaja disediakan untuk ayahku. Kamu keluarga sekarang, bisik ibu padanya, membuat matanya berkaca-kaca. Sepanjang resepsi, tawa dan canda mengisi udara. Anak-anak tetangga berebut kue cubit, teman-teman Aldi dari komunitas musik memainkan lagu-lagu gembira. Bahkan ibu yang biasanya pemalu ikut menari dengan Randy yang terlihat canggung namun bahagia. Ketika malam tiba dan tamu-tamu mulai pulang, aku dan Aldi duduk di teras belakang, menikmati kesunyian setelah seharian keramaian. Di atas meja, ada sepiring nasi goreng sisa acara yang dimasak ibu dengan telur mata sapi tepat di atasnya. Makanan favoritku sejak kecil. Tidak seperti yang kamu bayangkan waktu tunangan sama Randy dulu ya. Aldi menyenggol bahuku. Aku memandang langit berbintang, lalu ke rumah kami yang sederhana, ke toko kue ibu di depan yang akan buka besok pagi seperti biasa, dan akhirnya ke wajah Aldi yang setia di sampingku. Justru lebih baik, jawabku tulus. Ini nyata. Ini kami. Dan ini cukup sempurna dengan caranya sendiri. Aldi mencium keningku perlahan. Besok kita mulai babak baru. Toko kue cabang di Bali. Ingat? Randy sudah siapkan tempat. Aku tersenyum, mengingat perjalanan panjang yang membawaku ke sini. Dari seorang wanita yang hampir terjebak dalam kehidupan semu, kini berdiri di rumahnya sendiri dengan pria yang mencintai segala kekuranganku, dikelilingi orang-orang yang tulus. Di kamar pengantin yang sederhana, sebelum tidur, aku melihat sekali lagi foto-foto kenangan di dinding. Wisuda, pembukaan toko ibu, hari ketika kami membeli rumah ini, dan sekarang foto pernikahan kami hari ini. Di setiap momen penting itu, ada satu benang merah yang menyatukan semuanya. Cinta tanpa syarat dari orang-orang yang mengizinkanku menjadi diriku seutuhnya. Dan ketika aku memejamkan mata malam itu, dengan suara Aldi yang sudah mulai mendengkur pelan di sampingku, aku tahu satu hal dengan pasti. Ini bukan akhir dari sebuah cerita. Ini awal yang indah dari petualangan baru kami, dengan segala ketidaksempurnaan, dengan segala kesederhanaannya, dan dengan segala cinta yang akan terus tumbuh seperti adonan kue yang diuleni dengan sabar sebelum akhirnya menjadi sesuatu yang manis dan memuaskan.